Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan katekesi singkat mengenai sakramen baptis. Nah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk kepada inti pembahasan mengenai apa itu sakramen baptis, kita tentunya harus tahu apa itu baptisan. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baptisan dikenal sebagai sakramen inisiasi Kristen yang melambangkan pembersihan dosa. Baptisan juga melambangkan kematian bersama Yesus. Dengan masuk ke dalam air, orang yang dibaptis itu dilambangkan telah mati. Namun ketika ia keluar lagi dari air itu, hal itu digambarkan sebagai kebangkitannya kembali. Nah, lalu apa pengertian sakramen baptis? Nah, saudara-saudari, sakramen baptis adalah sakramen pertama yang diterima sebelum menerima sakramen-sakramen lainnya. Nah, dengan menerima sakramen baptis, orang menyatakan pertobatan dan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Dengan itu ia dilahirkan kembali sebagai anak Allah, menjadi murid Kristus dan menjadi anggota gereja. Lalu bagaimana pembaptisan diperlambangkan dalam Perjanjian Lama? Dalam Perjanjian Lama, pembaptisan itu diperlambangkan dalam 4 hal. Yang pertama itu diperlambangkan melalui air. Dilihat, di mana air itu dilihat sebagai sumber kehidupan dan kematian. Yang kedua, melalui Bahtera Nuh, di mana yang diselamatkan lewat air, di mana pada masa itu Nabi Nuh diselamatkan dari air bah. Yang ketiga, diperlambangkan sebagai penyeberangan di Laut Merah, di mana yang membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir. Yang terakhir itu diperlambangkan sebagai penyeberangan di Sungai Yordan, yang membawa umat Israel ke tanah terjanji yang menggambarkan kehidupan kekal. Nah, saudara-saudari, lalu siapa pelayan sakramen pembaptisan itu atau sakramen baptis? Nah, pelayan sakramen baptis yang biasa ialah uskup atau imam. Namun dalam gereja Latin, diakon juga dapat memberikan sakramen baptis. Nah, lalu bagaimana nih dalam keadaan yang mendesak, seseorang yang sakit tiba-tiba minta dibaptis, sementara uskup, diakon, imam itu tidak ada. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kasus yang mendesak, setiap orang dapat membaptis dengan syarat dia mempunyai intensi melaksanakan apa yang dilakukan oleh gereja. Nah, lalu bagaimana materi dan forma sakramen baptis? Materi dari sakramen baptis itu adalah air. Nah, formanya itu biasanya kalau uskup atau imam yang membaptis, mereka akan membaptis dengan menyebutkan formanya, yaitu aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, setelah uskup atau imam atau diakon yang membaptis dengan mengatakan forma itu, umat menjawab amin. Nah, lalu apa buah sakramen baptis? Yang pertama itu mendapatkan pengampunan dari segala dosa, baik dosa asal maupun dosa yang diperbuatnya. Yang kedua itu menjadi ciptaan baru dan dilantik menjadi anak Allah. Yang ketiga, memperoleh rahmat, pengudusan yang membuatnya sanggup semakin percaya kepada Allah, berharap kepadanya dan mencintainya, dan juga membuatnya hidup di bawah bimbingan dan dorongan Roh Kudus.
Selanjutnya lagi, membuatnya sanggup bertumbuh dalam kebaikan. Nah, lalu yang keempat, digabungkan menjadi anggota gereja sebagai bagian dari tubuh mistik Kristus. Nah, buah sakramen baptis yang terakhir ialah dimateraikan secara kekal dalam sebuah materai rohani yang tak terhapuskan sebagai bagian dari Kristus. Nah, saudara-saudari, adapun macam-macam sakramen baptisan atau macam-macam baptisan. Yang pertama itu ada baptisan bayi, di mana baptisan bayi ini diterima saat masih bayi. Kemudian ada baptisan dewasa, baptisan yang diterima saat sudah dewasa. Nah, ada juga baptisan rindu. Baptisan rindu ini diterima saat seseorang ingin dibaptis dan ingin menjadi anggota gereja Katolik, menjalani masa katekumenat, namun sebelum dibaptis ia sudah meninggal, maka ia sudah menerima sakramen rindu. Lalu baptisan darah. Baptisan darah ini diterima saat seseorang ingin dibaptis dan ingin menjadi anggota gereja Katolik, menjalani masa katekumenat, namun sebelum dibaptis ia meninggal karena membela imannya. Nah, adapun kesimpulan dari sakramen baptis yaitu sakramen baptis merupakan dasar kehidupan umat Kristiani serta menjadi inisiasi hidup dalam Roh. Sakramen pembaptisan itu juga perlu untuk keselamatan bagi mereka yang sudah mendengarkan pewartaan Injil. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekian katekismus singkat yang dapat saya berikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.